Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh dalam setiap aspek kehidupan. Visinya Legacy adalah mencetak 1000 pemimpin di tahun 2030. Misinya Legacy adalah membawa banyak orang untuk mempunyai hidup yang penuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan speaker yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, dan tetap semangat. Please welcome Legacy ya, meskipun Legacy katanya ganteng-ganteng semua kan. Bener, ganteng-ganteng. Gue termasuk 5 besar lah. Masuk 5 besar lah. Kalau diurutin, ditanya ke cewek-cewek paling mau foto sama siapa di Legacy, kayaknya ini masuk 5 besar. Nih, sama Koko ini yang ganteng ini. Kok ini nih. Muka-mukanya itu ke Korea-Koreaan. Bukan ke Andre. Kenapa Bung Ben? Mukanya tuh agak ke Korea-Koreaan gitu ya. Kayak opa-opa gitu lah. Bung Ben, tapi kata Mega, katanya kalau Mega mau foto tuh paling pengen sama Ko Andre katanya lah, Yon. Oh gitu. Ya kalau dari peringkat Ko Andre nomor 3 lah. Oke. Itu bener-bener khusus untuk Mega doang kayaknya Pak Andre. Khusus Mega doang. Khusus Mega doang itu yang pengen fotonya sama Pak Andre. Mega sukanya yang imut. Dong. Oke. Nah, jadi males banget. Mega males banget katanya. So kita mau agak-agak belajar ya Bung Ben hari ini dari bener, leader ganteng ini. Jadi nggak cuma ikut gantengnya doang. Dia hanya ganteng, tapi dia itu punya tanggung jawab yang tinggi buat keluarganya, ngambil tanggung jawab tinggi. Orangnya juga sangat humble, sangat mau berbagi, dan sangat punya hati yang besar buat bantu orang lain ya, Bung Ben. Ya, bener banget. Dan kalau udah ngejar sesuatu ini, Koko ini, udah jangan ditanya deh. Siap-siap aja nih teman-teman ya. Dan Koko ini lagi semangat-semangatnya nih bantu orang-orang yang lagi yang masih muda-muda nih Bung Ben, buat punya fullest life. Di Legacy ini lagi banyak banget nih si Koko ini ngajak-ngajak anak-anak muda kayak Yosua, kayak Mega, Lydia, terus teman-teman yang lain gitu ya, buat join di Legacy, buat ngerasain gimana sih kita bisa hidup di Legacy ini gitu. Bener. Keren banget. Kabar baiknya kabar baiknya juga nih Yosua nih, kita mau kasih congrats juga ya, bahwa hari-hari ini Y-nya akan semakin bertambah, kekuatannya semakin bertambah, karena kenapa? Ini akan dititipi lagi nih seorang anak yang lagi sekarang ada di kandungan ini big bingo nih. Biasanya kalau udah dapat ini juga tambahan kekuatan nih. Ini jadi nanti bakal ada gender reveal atau gimana ini kok? Nggak di acara hari ini. Gender reveal. Ya. Nah, kita pengen lihat bagaimana Sunday Punch Koko yang ganteng ini dan sangat berprestasi. Kita lihat ya, teman-teman ya, bareng-bareng. Yes. Just climbing this rope right here. And if there's a man upstairs, he kept bringing me rain. But I've been sending up prayers and something's changed. I think I finally found my hallelujah. I've been waiting for this moment all my life. Now all my dreams are coming true. Yeah, I've been waiting for this moment. It's good to be alive right about now. Get what
about now. Good, 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 good to be alive right about now. Good, 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 good to be alive right about now. Hallelujah, let that bassline move ya. Say yeah, it's good to be alive right about now. I almost can't, cannot handle it. I could get used to this. I almost can't, cannot handle it. I could get used to this. I think I finally found It's good to be alive right about now. Good, 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 good to be alive right about now. Good, 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 good to be alive right about now. Hallelujah, let that bassline move ya. Say yeah, it's good to be alive right about now. Please welcome Glenn Grimaldi Erwin. Ye. Selamat pagi Legacy. Pagi. Pagi. Oke, teman-teman, thank you. Tadi ini agak lebay banget dari Yosua dan Bung Henny, ini perkenalannya terlalu terlalu over the top katanya. Thank you. Teman-teman, sebelum mulai, gue pengen cerita dulu sedikit. Jadi kalau teman-teman nanti udah married kali ya, buat beberapa yang masih single di sini dan yang udah married mungkin pernah ngerasain apa yang gue rasain. Jadi ada momen di mana seorang istri itu selalu akan bertanya sama suaminya. Dia bilang, "Lu sayang sama gue nggak sih?" Nah, berapa banyak istri-istri yang begitu ya, yang mungkin sering gitu nanya gitu, "Lu sayang sama gue nggak sih? Lu sayang sama gue nggak sih?" Gitu loh. Nah, gue jawab, gue lihat matanya, gue jawab dengan sungguh-sungguh, gue bilang, istri gue ya, Jessica, dia gue sayang sama lu satu-satunya yang ada dalam hati gue. Asik. Wah, romantis banget gitu loh. Buat gue romantis banget, buat istri gue romantis banget gitu loh. Nah, Terati, boleh dicoba. Nah, jawabannya lu pengen tahu kayak gimana. Tapi gue kebayang gitu zaman pertama kali manusia ada, Adam dan Hawa gitu ya, waktu lagi Hawa nanya gitu, Adam lu sayang sama gue nggak sih? Lu sayang sama gue nggak sih? Terus Adam ngelihat Hawa, terus dia bilang gini, memang ada siapa lagi? Karena memang belum ada lagi, cuma mereka satu-satunya suami dan istri, betul? Jadi lucunya adalah karena kita selalu bertanya-tanya tentang hal sesuatu yang kayaknya ini benar atau enggak sih, ini benar atau enggak sih gitu loh. Nah hari ini kita bertanya-tanya gitu loh, di akhir 2021 ini, ya kira-kira kita bisa berhasil nggak ya? Nah itu ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman alamin, itu juga yang gue alamin teman-teman. Waktu di 2020 ini ada Ko Paul nggak di sini by the way? Lagi liburan di Bali. Kemarin gue mau belajar dari Ko Paul, liburan di Bali dia. Tapi udah 1 M juga nih. Ada nggak sih Ko Paul? Oke, nggak apa-apa. Nah, karena gue kadang-kadang gini comparing gitu loh dengan orang-orang yang hebat gitu. Gue udah berjuang kayaknya susah banget gitu ya. Tiba-tiba ada Mira misalnya, closingnya langsung berapa ratus juta API. Gila nih ya, nah, gue bisa nggak ya kayak gitu, gue bisa nggak ya? Nah gue bertanya-tanya sama, ya terutama sama Tuhan gitu loh, Tuhan bisa nggak sih gue beres akhir tahun ini dengan luar biasa? Bisa nggak sih gue ngelakuin hal yang hebat-hebat kayak orang-orang itu gitu? Nah teman-teman, apakah di sini ada yang merasa apa yang gue rasain? Boleh yes? Oke, ada beberapa ya yang ngerasain apa yang gue rasain ya. Nah, hari ini gue mau share sedikit yang namanya creating momentum. Oke, udah bisa lihat semua ya. Nah, creating momentum. Gue pribadi ngerasain ini sampai di akhir di Q2 lah, Q2. Bahkan Q3 tengah lah, gue masih bertanya-tanya, terus bertanya-tanya. Tapi banyak orang ngomong kayak gini, pernah juga di Legacy kalau nggak salah siapa yang bawain ya, success is where preparation and opportunity meet. Kesuksesan kita adalah di mana preparation kita, kesiapan kita, dan opportunity dan kesempatan itu bertemu. Itu kata si Bobby nih.
Tadinya gue mau ngomong pakai bahasa Indonesia, tapi gue yakin si Bobby nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, jadi gue ganti pakai bahasa Inggris, teman-teman. Nah, nah, tapi gini, gue udah prepare, kayaknya gue udah bisa deh. Gue udah bisa. Gue PCC itu 3 kali. Gue kemarin itu COT. Kayaknya gue bisa deh gitu. Tapi kenapa opportunity-nya nggak datang-datang ya? Tapi kenapa gue kayak nggak sukses-sukses ya? Tapi kenapa ya tim gue kayak begini terus ya? Tapi kenapa jualan gue, API gue, kalau gue liatin nih di Proofers setiap malam, kok nggak bertambah-tambah API-nya? Gue berharap tiba-tiba nih hari ini 150, besok langsung 230 atau 300 juta gitu loh. Nah gue berharap kayak gitu dengan gue liatin. Tapi nggak bertambah-tambah loh. Tapi gue tahu di sini kayaknya harus ada yang berubah. Tapi siapa yang berubah ya? Nah, gue tahu bahwa ternyata kita lah yang mesti berubah. Karena di luar sana orang udah pasti kejadiannya nggak bisa kita kontrol. Nah, yang pertama yang kita dirubah adalah kita sendiri dari right mindset. Nah, teman-teman, ini gue akan cerita nggak terlalu panjang, harusnya ya. Preparation gue nggak terlalu panjang sih sebenarnya. Tapi kita lihat, teman-teman. Nanti teman-teman yang akan mungkin lamanya di terakhir. Nah, the right mindset. The right mindset itu apa, teman-teman? Pernah dengar ada yang namanya locus of control? Nah, kalau teman-teman pernah lihat, teman-teman, bahwa ini adalah degree to which you believe you have control over your life. Jadi ada satu tingkat di mana kita percaya bahwa seberapa banyak kita punya kontrol dalam hidup kita. Itulah locus of control. Di tahun 98, di Columbia University ada yang namanya Claudia M. Mueller. Nah, ini dokter ya. Nah, dia kayak ngasih research gitu loh. Claudia M. Mueller ini dia ngasih research bahwa dikumpulin ada beberapa orang, anak kelas 5 SD. Beberapa anak-anak kecil ini dibagi 2. Udah gitu sama dia dikasih tugas yang sangat besar, yang sangat berat gitu loh. Dan akhirnya si anak-anak ini punya hasil yang lumayan bagus. Dan hasil bagus ini sama si Claudia ini dikasih tahu, yang 50% orang, grup A aja anggap. Si grup A ini dibilang bahwa, lu bagus banget, bahwa lu keren banget. Kenapa lu bisa berhasil begini? Karena lu berbakat dan lu pinter. Wow, congratulations ya. Nah, si grup B 50% anak-anak ini yang kedua dibilangin bahwa lu hebat banget, lu berhasil, lu keren banget. Kenapa lu bisa berhasil? Karena lu bisa kerja keras dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Dan grup B sama grup A ini dua-duanya punya skor yang bagus, teman. Dan berikutnya dikasih tugas yang baru, yaitu men-solve 3 puzzle. 3 puzzle yang pertama adalah puzzle yang mudah, yang kedua adalah yang menengah, yang terakhir adalah yang tinggi. Ini bukan bukan equity fund ya, rendah sedang tinggi bukan. Tapi kesusahannya teman-teman ya, dikasih puzzle berikutnya dan harus di-solve. Nah, orang-orang dari grup A, anak-anak dari grup A ini, mereka memulai dari yang tugas paling mudah. Mereka berpikir kalau mereka sukses itu karena kepintaran dan bakat mereka. Waktu mereka cobain, nggak gampang ya, nggak gampang ya, nggak gampang ya. Dan akhirnya mereka menyerah. Nggak lama mereka nyerah, terus begitu dia bilang ke gurunya, si dokter ini, dia bilang, ini nggak fun banget, ini susah banget ini, gue nggak suka kerjain ini, buat gue ini nggak banget gitu. Dan akhirnya nggak beres. Dan grup B, anak-anak dari grup B tadi, mereka ngelakuin puzzle yang sama, dan mereka bilang kayak gini, kayaknya ini menarik banget. Mereka coba, gagal, tapi karena dibilangin kesuksesan itu karena work hard, mereka coba terus dan akhirnya berhasil, dan mereka bilang 50% orang talent ini gagal, 50% orang hard work ini, mereka bilang bahwa prosesnya menyenangkan sekali untuk problem solving ini. Apa yang membedakan 50% orang di grup A dan 50% orang yang grup B? Yang pertama adalah grup A, mereka punya namanya external locus of control. Teman-teman boleh lihat yang di yang kanan ya, external locus of control. Bahwa segala sesuatu itu pasif, menunggu. Segala sesuatu itu bukan dalam kontrol mereka. Bahwa there is nothing I can do about my future. Nggak ada hal-hal yang bisa gue lakuin tentang masa depan gue ditentuin dari udara lah, dari horoskop lah,
dari perkataan orang lah, dari orang lain, hidup gue tergantung dari orang lain. Ya, ngapain gue harus coba? Apa yang terjadi juga bakal terjadi anyway. Ya, kayak Sera katanya. I go with the flow. Luck, faith, and religion control over my future. Kadang-kadang beberapa orang percaya bahwa dirinya ditakdirkan bukan untuk jadi orang berhasil. Itu kesian banget. Dan hal-hal ini terjadi kepada saya. Nah, itulah external locus of control. Inilah orang-orang yang dari dulu dibilang bahwa, lu orang pinter, lu sukses karena lu pinter, lu sukses karena lu berbakat, lu sukses di Prudential karena lu jago ngomong, lu sukses di Prudential karena lu punya market, lu sukses di Prudential karena orang tua lu begini, orang tua lu begitu. Bahwa itulah external locus of control. Gua pribadi pernah mengalami atau bahkan sering ya zaman pertama kali gue join external locus of control. Ya lu sih sukses di Prudential karena lu jago, lu bisa sukses lah lu karena jago ngomong dan lain-lain. Lu sukses lah karena lu ganteng. Nah, itu kata-kata gue sendiri. Enggak. Ya. Tapi bahayanya karena kalau anak kita latih seperti ini, ke depannya bahwa kesuksesan mereka bergantung dari hal di luar sana. Zaman dulu, lagi SD, dari mulai SD, mami gue sering banget ngomongin ini ke gue. Ya. Jadi gue dari dulu nggak pernah kerja keras, teman-teman. Karena gue selalu percaya bahwa ya gue berhasil karena gue pintar. Nah, tapi orang-orang dari grup B, internal locus of control, mereka orang yang aktif. I make things happen. Ini adalah ciri-ciri yang benar-benar orang-orang yang internal locus of control ini sangat punya. I can determine my future. My passion and hard work helps me achieve my goals. Jadi kerja keras dan gairah gua itu bisa mendapatkan goals gua. I am in control of my life and its direction. Teman-teman, kalau gua tanya sama lu, yang mana? Oh sorry, suaranya kekecilan ya. Masih kekecilan teman-teman? Sorry, gue naikin mic. Tes, oke. Lebih jelas? Sorry, kalau ada yang ini, nah, gue lebih jelas Glenn. Thank you Glenn. bisa dengar suara saya sendiri bentar. Oke. Nah, kayak gini ya. Nah, kalau gue lihat, gimana? Apakah teman-teman masuk yang kategori mana? Internal locus of control atau external? Nah, boleh coba dijawab kalau teman-teman lihat yang slide ini. Dua-duanya. Kadang gue di internal, kadang gue di eksternal gitu, Mike. 50-50. Oke. Nah, pertanyaannya adalah simple. Hari-hari begini, kenapa beberapa orang nggak punya motivasi untuk sukses atau nggak punya motivasi untuk beresin akhir tahun dengan baik? Balik lagi ke locus of control tadi. 3 bulan, 90 hari, teman-teman. Apakah kontrolnya ada di kita atau kontrolnya ada di orang lain? Atau apakah kontrolnya ada di situasi? Ya. Karena kalau kita berpikir kesuksesan itu bukan karena bukan bergantung sama kita, maka kita akan percuma. Ngapain teman-teman ada di sini gitu loh. Ngapain teman-teman ngelakuin hal ini? Karena gue tahu bahwa di Prudential untuk kita mau sukses di Prudential, kita harus highly motivated. Coba kita lihat teman-teman orang-orang yang sukses di Prudential. Hari ini ada Ko Andre, ada Ko Paul ya. Ada orang-orang yang luar biasa gitu di Prudential. Menurut teman-teman mereka dimotivasi sama apa? Ya. Apakah mereka orang yang termotivasi atau bukan? Hari-hari mereka. Nah, gue selalu lihat Ko Andre kalau pagi-pagi meeting dia selalu udah mandi. Ya. Gue tahu nih lagi walaupun capek. Kemarin gue taunya meetingnya baru sama timnya Mike gitu ya, sampai malam banget, terus seharian sampai kadang-kadang ngomong ke gue aja jadinya Mike tuh nggak? Dia WA ke gue malam-malam sampai ngomongnya Mike, gue tahu itu pasti udah overwhelm ya. Maaf Glenn. Ya tapi gue ngerti pagi-paginya udah bangun pagi dan udah mandi, ya udah meeting lagi gitu loh.
Kalau bukan orang yang termotivasi, kayaknya nggak akan pernah ngelakuin itu. Gue yakin kok Andre sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak ngelakuin apa-apa pun, income-nya juga bagus gitu loh. Income-nya udah di atas kita, bener nggak teman-teman? Udah ratusan juta gitu loh. Tapi kenapa sih masih meeting? Kenapa sih masih mau dengerin seorang bocah ini nih hari ini gitu loh? Dan kenapa hari ini kok Andre pakai bajunya bagus, pakai kacamata dan rapih rambutnya? Sementara beberapa orang di luar sana, hari Senin itu adalah hari yang tidak menyenangkan, ya. Kenapa orang-orang punya income bagus? Hari Senin itu hari yang menyenangkan. Harapan baru, ya, motivasi yang baru, kesempatan yang baru. Ya karena di sini kalau kita mau sukses, kita mesti punya motivated yang bagus, teman-teman. Highly motivated. Kenapa mereka bisa punya highly motivated? Karena kontrolnya ada dalam kita. Sesimpel itu, teman-teman. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah kita semua punya internal locus of control? Kalau belum, yuk sama-sama kita berubah. Ya. Yang kedua adalah how is your faith in Q4? Ini pertanyaan Ko Andre yang paling sering disebut ya. Dan kemarin Philip juga minggu lalu nanya soal ini kan. Ya. Awal tahun, faith it until you have it. Wah, semangat. Q1. Wah, semangat. Pasti bisa. Yuk, bisa yuk. Nah, gue sebel sama kata-kata itu loh. Yuk, bisa yuk. Gue bilang, yuk bisa tuh kerjain. Gue bilang, jangan cuma ngomong. Nah, apa kabar Bang Harap? Nah, di Q2, wah masih semangat. Di Q3, awal Q3 masih semangat karena masih bulan Juni, ya, Juli lah. Tapi udah September sekarang dan Oktober. How is your faith today? Ini pertanyaan buat kita semua dan buat gue pribadi. How is your faith today? Ngelihat di Desember ini tinggal 90 hari ya. Bahkan kurang dari 90 hari kayaknya. Tapi gimana ya? Apakah gue masih punya harapan bisa gue sukses di 2021? Karena kita tahu bahwa faith is the substance of things yang kita hope for dan evidence bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat, teman-teman. Gue belum bisa lihat di akhir tahun gue bisa sukses. Gue belum bisa lihat di akhir tahun gue dapetin achieve Star Club lah, 700 juta. Tadi Bung Ben sempat mention bahwa gue sama Yaya lagi mau punya anak kedua ya. Langsung berubah, teman-teman. Langsung berubah yang tadinya gini, tiba-tiba, gila nih gue kayaknya mesti lakuin sesuatu ya. Creating momentum tadi. Nah, kenapa sih teman-teman kita semua kadang-kadang kita ngerasa kayaknya udah nggak ada harapan. Kayaknya nggak mungkin lah gue bisa achieve. Nah, ini menarik teman-teman. Karena kita tahu di mana kita ada dan 2021 goal terakhir kita itu terlalu jauh. Kita merasanya begitu. Nih, sekarang kalau kita tanya di awal tahun 2021 ya, goal kita apa sih? Siapa di sini yang pengen Star Club? London ya, gue pengen London. Ini udah dikit lagi ya, Bung. Ray Stephen. Nah, atau gini lah, Ray Stephen deh. Ray, lu API lu sekarang berapa? 700 kan berarti mau Star Club ya? API lu berapa? 150, Glenn. 150. Berarti kurangnya berapa? 600 juta lagi, Glenn. 550 ya? Iya, betul 550. 550 juta. Bagaimana, Ray? How's your faith? Dengan brutal fact 550 juta dalam 90 hari. Jujur gentar mah ada, Glenn ya. Tapi ya gue percaya gitu kalau pernah terjadi baik dalam perjalanan gue ataupun gue lihat perjalanan teman-teman gitu kan, kenapa nggak mungkin gitu hal-hal itu terjadi sama gue sejauh gue memang mempersiapkan. Jadi ya gue percayanya jadi nggak halu kalau gue memang punya specific plan gitu, Glenn, dan actionable. Nice. Sekarang gue tanya dari
ini deh, Mega. Akhir tahun goals-nya apa Mega? Ya kok. Apa? Enak nggak suara gue? Enak Ah, nggak? udah kedengeran. Oke. Kenapa kok? Akhir tahun goals-nya apa? Duh, Andre, gue lebih deg-degan ditanya ke Glenn dibanding sama lo. Karena muka saya lebih ganteng maksudnya Mega ya. Deg-degannya beda Itu gitu gue maksudnya. akui. Itu gue akui. Akhir tahun goals-nya apa Mega? Akhir tahun, at least 2 digit lah kok income dari Prudent. 10 digit, berarti berapa API? 300-an ya kok. 300 kejualan apa? Jualan PSS nggak akan 2 digit. Nggak, apa itu PPH Plus sama UPGWC gue ngejar. Oke, sekarang berapa API? Kemarin aja gue baru closing satu aja baru 7 juta kok. Jauh banget. Sekarang berapa API total? 7 juta API. Iya. Oke, year to date 7 juta ya? Halo Mega. Ngeheng. Oke. Anggap 7 juta API. Berarti masih kurang 293 juta API. Bagaimana dengan faith Mega? How's your faith today? Gentar kok. Kayak Korea tadi. Takut banget. Yes. Sama. Kalau orang punya goals yang menggetarkan adalah goals yang menggerakkan, teman-teman. Sekarang siapa sih yang punya goals cuma pengen nambahin income 200.000 cukup lah. Nggak akan gerak-gerak tuh, udah pasti. Gue yakin banget, semua dari kita punya goals yang hari ini kita masih mikir, bisa atau enggak ya? Bisa atau enggak ya? Kalau teman-teman berpikir udah pasti bisa, itu udah bukan goals, teman-teman. Ya. Diem juga udah pasti bisa, itu bukan goals, teman-teman. Ya, goals itu selalu naik dan above, di atas. Gue pribadi, tahun 2020, ngerasa tahun yang paling gue nggak ngapa-ngapain. Ya, nggak tahu sih, buat beberapa leader ada yang ngerasa kayak gue nggak sih? Jadi, gue udah pernah cerita ya, anak gue lahir, terus gue mau mulai nantilah Januari, gue mau cuti dulu, Februari nantilah masih santai lah, Maret nantilah masih santai. Akhir Maret gue bilang oke, let's do it nih. Tiba-tiba corona, harus work from home, nggak boleh ke kantor. Oh ya udahlah, oke lah, nggak ada masalah. Bulan April ditransfer Prudent berapa? 200 juta ya, gara-gara dapat jalan-jalan gitu ya. Oh makin happy lagi. Nah ngapa-ngapain lo teman-teman? Oke, diem aja di rumah. Katanya kalau rebahan jadi hero sekarang ini, jadi pahlawan katanya, pahlawan rebahan. Oke lah, rebahan lah. Nonton Netflix, bukan cuma Netflix, gue orangnya senang nonton teman-teman. Disney Plus gue masuk, terus udah gitu HBO Go gue masuk, terus Prime Video gue masuk ya. Tapi kalau Korea gue nggak suka. Oke, jadi yang ada apa view gitu gue nggak suka ya, karena banyaknya Korea katanya, gue nggak suka. Nah, gue lakuin itu. Gue main sama anak, gue main sama istri, ya gue beli apalah, gue beli ini, beli itu, beli game banyak banget teman-teman. Dan gue happy. Tapi gue nggak ngerjain apa-apa. Pada akhirnya gue lihat di 2020, kenapa sih ini bisa startup ya? Kenapa sih ini bisa PCC loh? Si ini bisa rekrut banyak banget. Ya gue sangat kaget sama grupnya Olaf waktu itu pertama-tama ya. Sama Ko Victor kan kita ngobrol nih sama Olaf. Wah, gila, dia di awal tahun aja udah berapa miliar grupnya loh. Sedangkan gue join duluan. Nah, gue langsung lihat, loh kok bisa ya? Kok bisa ya ternyata orang waktu situasinya lagi nggak mendukung, kenapa ada orang-orang yang berhasil? Kenapa ada orang-orang yang diem aja kayak gue? Dan nggak dapetin apa-apa 2020. 7M di April, betul. Betul Mike. Itu gue shock banget. Lagi lari pagi sambil dengerin si Olaf, gue kaget gitu loh. Sampai diem sebentar, 7M, gila. Ya. Tapi apa yang gue lakuin 2020?
Di 2021 apa yang beda? Nah, ini dikit teman-teman gue share hati gue sedikit, pikiran gue sedikit. Oke. Prudential is a long-term business. Hari ini, kalau tahun lalu gue nggak sebagus tahun ini. Terus kenapa? Apakah kemarin Kak Willy bagus banget. Masa lalu kita tidak akan menentukan masa depan kita. Prudential itu long term business, teman-teman. Gue yakin kalau long term business itu nggak bisa ditentuin dari 1 tahun doang gitu loh. Hopeless case buat gue 2020 loh. Gue nggak suka online, gue nggak suka ada di rumah. Gue sama kayak si Marina ya. Kemarin cabin fever. Target itu ada di atas segala situasi, teman-teman. Prudential tuh ngasih target selalu di atas situasi. Mau pandemi, mau apa, selalu ada target. Sorry, ini ada yang dari Bandung. Thank you. Target itu ada di atas situasi, teman-teman. Gue akan selalu lihat bahwa orang-orang yang berhasil punya internal locus of control. Mereka akan selalu achieve targetnya di atas situasi apapun loh. Corona, gue suka belajar ya dari siapa? Jessica Kwan. Lagi corona begini bisa closing berapa miliar gitu loh. Gue diem loh. Bahwa sekarang orang kalau beberapa yang punya external locus of control ngomongnya apa? Lagi kayak gini siapa yang mau beli asuransi? Semua juga lagi susah. Pernah nggak lu dengerin kayak gitu? Hari-hari gini orang lagi susah lah. Enggak lah, kayaknya nggak gampang lah. Wah, gue masuk asuransi salah dong, telat dong waktunya. Sekarang orang-orang lagi susah gini, gue baru join di asuransi. Situasi, ya memang, sorry ini suara gue makin kecil nggak? Soalnya di speakernya kayak makin kecil. Oke, aman ya? Ya gue ngerasa bahwa situasi ini di atas target gue nggak bisa achieve. Tapi gue belajar di 2021 bahwa dalam segala situasi, target itu di atas segalanya. Kita orang di lapangan, teman-teman. Ya target itu akan selalu ada dan akan selalu naik. Dulu Star Club itu cuma 400 juta. Ya. Jadi teman-teman agent yang udah 400 juta hari-hari ini udah Star Club sebenarnya zaman dulu, tapi enggak, situasinya berubah. Targetnya akan naik di atas situasi itu. Nah, itu gue belajar di 2021. Nah, di 2021 kenapa gue mesti berhasil, teman-teman? Karena ini adalah kickstart untuk sukses dalam pandemi era. Teman-teman, katanya bisnis prudential, bisnis anti rugi. Katanya bisnis prudential, bisnis yang bisa lewat dari segala pandemi, teman-teman. Coba buktiin, teman-teman. Itu menurutku jadi salah satu senjata yang ampuh. Someday lu mau rekrut orang atau lu mau jualan. Gitu loh. Jadi ketika lu bisa jualan di dalam era pandemi ini dengan bagus, sesuai dengan goals-nya teman-teman masing-masing. Pertama, PD-nya di kita loh, teman-teman. Kita akan naik, kita akan makin pede. Kenapa kok Paul tadi Yosua bilang, kok Paul bisa bilang kayak gitu, Yos? Gue yakin kalau lu cuma ngikutin plug kayak gitu doang, belum bisa, pasti. Lu percaya sama gue, Pertanyaannya siapa lu? Sesimpel itu. Karena kok Paul punya pengalaman yang berbeda, Yos. Itu yang gue tahu. Kita tuh mesti belajarnya bukan cuma dari perkataan, tapi dari belief-nya. Seberapa percaya lu sama produk. Kalau lu benar-benar bisa percaya, baru bisa lakuin. Tapi menariknya adalah, ketika gue ngelakuin ini, kenapa gue akhir-akhirnya jual PCB 88 ya, teman-teman? Dalam 2 minggu terakhir, 3 minggu lah. Gue jual kurang lebih 200 juta API. Kenapa? Ini ada yang belum issue 83 juta, gue belum issue. Tapi kenapa, teman-teman, gue bisa jual PCB 88 padahal PCB 88 udah dari tahun lalu. Jessica Kwan bisa kalau nggak salah dia PCC atau apa ya kemarin tahun lalu. Dia jual PCB 88, dia pernah ceritain ini ke gue di Desember. Waktu gue mampir ke ini ya, ke Sublime. Gue mampir ke Sublime, dia ceritain, Glenn, gue jualan PCB 88 gini caranya. Gue ngikutin caranya ya, tapi gue nggak bisa dapetin feel-nya loh. Enggak lah, kayaknya nggak sebagus itu, mahal loh, produknya mahal loh. Ya, seumuran gue aja mau dapat 1M mesti 50 juta. Nah, itu kalau 5 tahun gitu loh.
Terus udah gitu, gue cobain lagi untuk jualan apa? PSS. Wah ini bagus nih PSS nih, murah nih, murah. Gue jualan PSS banyak teman-teman. API gue berapa? Kecil teman-teman naiknya teman-teman. Ya, dulu gue jual PPH dapat PCC loh. Sekarang lu mau dapat PCC dari jual PSS, lu bisa pengkor ya Dun. Bener nggak? Gue nggak tahu, kalau Percinta Sejati gue belum pernah jualan teman-teman. Tapi gimana caranya gitu loh, mau PCC jualan Percinta Sejati EP 3 juta. Ya lu bisa pekor. Nah gue tahu bahwa harus ada yang berubah. Gue langsung bilang ke diri gue sendiri, kayaknya gue mesti coba untuk gue turun gunung. Walaupun tetap gue bilang ke tim gue tim tetap masih harus nomor 1 buat gue. Tapi gue juga coba di waktu kosong gue, kalau nggak ada meeting sama tim, gue mau coba jualan. Dari Senin agenda gue mulai full di bulan Agustus. Ya, ketemu orangnya nggak gampang teman-teman. Karena baru mulai lagi, gue kan telepon orang lagi gitu ya. Kayaknya nggak gampang. Gue telepon orang lagi, gue dapetin feel-nya lagi, groove-nya gue dapetin, momentumnya ada lagi untuk orang, oke ketemu gue ceritain PCB 88, kenapa PCB 88 itu lu bagus gitu loh. Nanti gue coba, nanti kalau teman-teman mau, yuk kita belajar sama-sama dari Kopau juga, gimana cara Kopau ceritain perwarisan, nanti gimana gue ceritain PCB 88, itu kita boleh belajar teman-teman. Dari Mira, kenapa mereka bisa jual kayak gitu, ya kita bisa belajar sama-sama. Waktu gue ceritain ya, makin lama PD-nya makin ada loh. Ini beneran bagus loh gue bilang. Ini beneran bagus. PCB 88 lu cuma 250 juta, lu dapat 1 miliar. Ada apa-apa, cair. Nggak ada apa-apa, lu juga cair. Terus apa ruginya? Dan gue tanya kayak gitu, gue bilang ke teman-teman gue, iya ini bagus kan, ini menarik. Oke lah, gue ambil. Segampang itu ya. Oke, yang kedua, gue ceritain lagi. Ini bagus Glenn. Oke lah, gue mau sama suami gue 2 case. Jadi udah 3 case, 150 juta. Gue ceritain lagi ke teman gue, gini. Dulu gue pernah ceritain PCB 88. Nggak masuk loh. Kemarin gue ceritain, masuk. Ya, 83 juta API ini yang belum issue. Terus gue ceritain lagi ke teman gue yang lain. Yang di Jakarta, gue ceritain ke sini. Glenn, ini menarik loh, ini bagus. Cuman gue masih belum ready. Duit gue mau punya anak lagi, Glenn. Oke, gak ada masalah. Next one. Jadi gue tahu apa yang berubah. Kalau gue bisa jualan di era pandemi ini tuh kickstart. Teman-teman tahu kalau kickstart tuh kayak apa? Kickstart tuh kayak lu punya Vespa zaman dulu. Kalau mau dinyalain harus di kickstart kan. Nah, lagi kickstart itu lagi nggak gampang teman-teman. Tapi kalau lu udah dapet, udah nyala, itu nggak akan berhenti. Jualan pribadi, kenapa gue jualan lagi? Salah satunya adalah ini kickstart buat gue juga, bahwa gue juga masih tahu bahwa ternyata memang bisa ya jualan di era pandemi. Di era sebelum pandemi, gue tahu gue jago. Ketemu orang gue tahu gue jago, langsung live. Tapi kalau di era Zoom, jualan kayak gimana? Ternyata bisa juga teman-teman. Ya, lewat Zoom loh, gue ceritain ini semua lewat Zoom loh. Ya. Nggak ada yang live ketemu langsung, itu nggak ada, baru kedua kalinya baru ketemu, tapi gue ceritain pertama produknya sama konsepnya itu di Zoom. Nah, itu yang gue lakuin teman-teman. Jadi gue tahu kickstart ini buat mulai dijualan buat gue sendiri, dan yang kedua adalah buat tim. Kalau lu mau jadi besar di Prudential, tadi kemarin Ko Andre kita sempat belajar sama-sama sama Ko Willy, if you wanna go fast, go alone. If you wanna go far, go together. Kalau kita mau jangka panjang, bisnis jangka panjang di Prudential, ini bukan semua tentang lu, tapi tentang the next generation yang lu akan ciptain di Prudential. So kita belajar. Gue kemarin ikutan Ampol juga sama Ivan ya, sama Ko Paul juga, sama Ko Iwan ya, ada Ko Iwan. Ikutan Ampol, itu bagus banget. Gitu loh. Bahwa hari-hari ini impact kita tuh bukan cuma sama generasi sama kayak kita, tapi untuk generasi di bawah kita. Dan gue buktiin di era pandemi ini bisa loh. Gitu. Ini adalah menurut gue, kickstart yang bagus. Kalau teman-teman bisa finish Q3 ini dengan bagus, Q4 ini dengan bagus,
dalam 90 hari ini menjadi kickstart buat bisnis lo ke depan. Yes, betul Pak Andre. Nah, tapi nggak gampang Glenn dalam 90 hari untuk lo ngelakuin ini semua. Pertanyaan gue sama teman-teman. Siapa yang bilang bisnis kita gampang? Siapa yang bilang mau jadi sukses itu mudah? Kalau mau jadi sukses itu mudah, semua orang juga udah sukses, teman-teman. Ini kata Theodore Roosevelt. Gue suka orang-orang yang keras gitu ya, yang keras sama dirinya sendiri loh. Nothing in the world is worth having or worth doing unless it means effort, pain, difficulty. Gak ada segala sesuatu yang worth it gitu loh. Kalau itu mudah, ya. I have never in my life envy a human being who led an easy life. Gue nggak pernah ini kok jealous sama orang-orang yang hidupnya gampang, yang lahir dari keluarga konglomerat, terus nggak usah ngapa-ngapain, lihat dari Instagram, jadi influencer ya, hidupnya mudah. I have envied a great many people who led difficult life and led them well. Hari-hari ini orang nggak butuh influencer lagi, teman-teman. Hari-hari ini orang butuh leader. Di mana dalam situasi yang nggak oke, mereka bisa lead dirinya sendiri dan orang lain dengan bagus. Nobody said it's gonna be easy. Kalau mau cari yang gampang, nggak usah ngapa-ngapain aja. Sekarang ini nggak usah ada di Prudential. Karena menurut gua Prudential nggak mudah. Gitu. Kita mesti punya highly motivated, kita mesti lakuin ini walaupun orang nggak lihat, kita mesti ditolak banyak orang, depending banyak orang. Tapi kalau lu ngelihat ada banyak orang-orang berhasil di Prudential, artinya it's possible. Cuman yang berubah adalah kitanya, teman-teman. Terakhir, selling is not a straight line. Ini adalah fakta brutal yang positif. Tadi gue kasih tahu fakta brutalnya adalah goals lu sama diri lu sendiri ada di mana. Hari ini, gue kasih tahu bahwa selling is not a straight line. Selling itu bukan garis lurus, teman-teman. Maksudnya apa? Nah, gue mau cerita sedikit. Kita ada produk-produk yang hari-hari ini bisa jadi andalan kita. Perut cerah. Perut cerah API-nya gimana, teman-teman? Oke ya? Oke ya? Perut cerah API-nya oke. Apalagi kalau lebih dari 10 tahun, komisi juga gede kok. 30% ya. Kalau perwarisan gimana? Api cerah. Oke, perwarisan gede juga ya. Terus PCB 88 gede juga, nggak usah mikir lebih gede dari perwarisan, sebenarnya dari jumlah yang sama. Yang terakhir adalah PSS. Percinta, Percinta gue belum pernah jualan sih, jadi nggak tahu. Percinta gimana API-nya? Ya. Terus terakhir ada PSS. Selling is not a straight line karena produk kita punya API yang berbeda-beda, teman-teman. Selling is not a straight line karena produk kita punya API yang berbeda-beda. Ada batas API yang berbeda-beda. Di 2017, gue pernah bilang, gue bilang ke Yeye, gue pengen PCC buat lu. Gue bilang. Terus sampai Desember masih kurang 500 juta, teman-teman. Gimana caranya? Mega masih ada 90 hari kurang 293 juta. Oke, Koglen dulu. Di Desember masih kurang 500 juta. Desember tinggal 30 hari. Ya. Terus nggak lama gue ceritakan, tetap dilakuin, tetap telepon orang, walaupun nggak mudah, teman-teman. Terus ada orang yang mau tutup polis, kalau teman-teman ingat cerita gue. Ya, mau tutup polis. Gila, ini udah mau akhir tahun ya, udah lagi gue kejar target, ini orang mau tutup polis. Biasanya nggak akan gue ladenin. Maksudnya gue akan ladeninnya lewat Gojek doang. Oke, tante, gue kirim Gojek aja ya. Tante tanda tangan, nanti balikin lagi sama buku polisnya. Biasanya gue cuma kayak gitu doang, teman-teman.
Tapi kali ini enggak, oke lah gue coba datang, karena waktu itu masih hari Senin, calling day-nya udah beres, tinggal ini doang, tinggal lanjutin. Gue hari Senin udahlah dari kantor, dulu kantor masih di di sebelah Gourmet, gue ke kantor si tante ini, gue datengin, gue bilang, eee, nunggu berapa lama waktu itu, udah gitu dia bilang gini, "Tante ini, formulirnya." Gue nggak nanya kenapa, tante mau tutup loh, ya. Gue cuman bilang, "Oke tante tanda tangannya di sini ya." Terus tiba-tiba dia bilang gini, "Oh iya Glenn, iya iya. Kalau boleh tahu sekarang apa yang paling lagi laku nih di Prudential?" "Oh yang lagi lumayan sih UP Jiwa tante sekarang." "Oh iya," katanya, "coba UP Jiwa gimana?" katanya. "Ya temen kemarin sih memang ada teman saya yang, nasabahnya mau dibikinin, 100 miliar, umurnya 39 tahun." "Hah? Berapa tuh?" 1,3 M kalau nggak salah sebulan, setahun tante. "Murah dong." Dalam hati gua, "Murah, API 1,3 loh," gue bilang. Tapi, "Iya tante, murah. Coba bikinin buat si Om." Waduh, si tante, "100 M berapa?" Gue bikinin, waktu itu berapa ya lupa gue juga. "Ini murah loh, coba kalau dibikinin buat si Om, segini aja M, segini aja M, segini aja M." Oke. Jadi akhirnya dari tadinya tutup polis, malah mau nambah. Tapi teman-teman, ini udah Desember, tapi udah belasan teman-teman ya. Akhirnya gue coba, oke lah dibikinin, beberapa ilustrasi, "Ya udah entar kamu ketemu saya lagi aja deh." Nah, kalau udah nasabah ngomong kayak gitu ya di akhir tahun teman-teman, akhir tahun tuh ada Natal, udah pada libur, bener nggak? Gue udah pusing loh, ya oke lah, gue udah coba ketemu 4 kali, susah banget teman-teman, nggak ketemu-ketemu sama si om dan si tante ini, kan gue harus jelasin juga sama si omnya. Pernah sekali waktu gue udah bawa si Dini tuh, PA-nya Ko Willy, PA-nya kita semua nih, yang, grupnya Ko Willy, udah bawa si Dini datang ke kantor karena harus pakai LSIR dan lain-lain kan, takut ada yang kurang gitu loh. Bawa si Dini, nggak datang si omnya. Jadi balik lagi sama si Dini gitu ya. Udah gitu datang lagi, ya udah akhirnya bisa ketemuan, ngobrol mau yang mana, API-nya antara 400 sama 500. Kalau 400 gue belum dapat PCC teman-teman. Kalau 500 gue dapat PCC. 555 gue inget API-nya. Kalau 400 juta gue nggak dapet. Oke. Ngobrol sama si Om, "Om kira-kira yang mana?" "Ah saya mah yang di bawahnya aja lah yang 400." "Oh." Gue udah nggak tahu mau ngomong apa ya, tapi gue ngomong kayak gini, "Om, kalau boleh tahu, Om sebenarnya pernah ada medical check up kah?" "Ya saya pernah ada sih." Berapa lama yang lalu lah," katanya. "Gimana Om, ininya?" "Ya harusnya sih lumayan ya," gitu. "Oh belum terlalu pede Om, medical check up-nya gitu Om. Kita masih medical loh by the way ini Om. Nah kalau Om udah medical kayak gini, kenapa nggak sekalian yang besar aja? Kalau misalnya yang kecil kan nanti Om mau menambah lagi harus medical lagi Om." "Oh gitu," kata dia. "Gimana ke istrinya ngomong, "Gimana?" Si istrinya mah pengen yang gede pasti. "Ya udah yang gede aja," kata istrinya. "Oke." "Ya udah deh," kata dia, "yang 500 juta aja." Tanda tangan. Dalam hati udah happy ya, tapi kan belum medical, belum medical. Nah, akhirnya gue teleponin terus si Om, "Om kapan mau medical? Om kapan mau medical?" Ya nanti saya kabarin ya." Aduh ini tuh udah akhir tahun gue dalam hati gue. Akhirnya si Om mau medical, dan di situ kita banyak ngobrol, lumayan lama lah gitu, lagi nungguinnya lumayan, nah itu nggak tahu kenapa hari itu Prodia lagi lama banget. Jadi kita sejam kali ya ada di tempat di Prodia, dan gue ngobrol lumayan banyak gitu, dan gue tahu, oh si Om ini orangnya bisa kayak gini, kenapa bisa sukses ya. Gue tanya, "Kenapa Om bisa berhasil dalam hidupnya?" Om ini punya ya salah satu developer paling bagus lah di Bandung. Terus dia bilang kayak gini, "Saya tuh orang yang berbeda Glenn, orang lain itu cuman dikasih tahu, harus ini, harus itu, lakuin aja. Keluarga saya, adik kakak saya nggak ada yang pebisnis, semuanya kerja, semuanya kerja. Semuanya ada yang jadi dosen di Jerman, ada yang jadi ini, tapi begitu-begitu aja. Saya itu eee, suruh kerja saya nggak mau. Saya kerjanya cuman di toko siapanya gitu, karena saya mau belajar caranya gimana punya toko. Nah, akhirnya saya memberanikan diri untuk buka bisnis baru. Walaupun semua orang menentang gitu," dia bilang. "Oh itu gue belajar banyak." "Oh no wonder ya," gue bilang. "Momentumnya bukan dari luar, tapi dirinya sendiri yang mau bikin. Oh no wonder ya lu hebat," gitu.
Akhirnya singkat cerita, diterima. Diterima. Wah, gue happy banget. Om, tante, berhasil. Tinggal dibayar, Om. Oh ya, nanti aja ya bayarnya. Itu udah tanggal berapa? 20 berapa lah gitu, tau nggak? Gue udah sampai bingung. Saya nanti tahun depan aja Glenn ya mulainya ya. Soalnya saya lagi mau keluar kota dulu katanya gini-gini. Lagian kartu kreditnya nggak akan cukup kalau bayar langsung semua. Buset, gue bilang buset, gimana ya gue cara ngomongnya gimana ya gue bilang. Langsung gue ngomong soal yang namanya bahwa kalau punya insurance tante belum issued itu belum punya. Jadi udah diterima saat ini, belum bisa punya juga, amit-amit ada resiko gitu loh. Jadi reinsurance kan untuk sesuatu yang nggak pasti tante ya. Kita nggak tahu besok atau lusa ada apa tante. Kenapa nggak kita bayar sekarang aja tante? Ya udah deh, akhirnya dibayar. Itu dari berapa kredit card, kalau nggak salah 5 kredit card, gue masukin semua tuh kredit cardnya. Dan akhirnya tanggal 30 Desember itu issued 555 dan gue PCC teman-teman. Fight sampai terakhir. Hari-hari ini gimana dengan iman teman-teman? Fight till the end of the line. Akhirnya gue ke Santorini PCC teman-teman. Ini stresnya luar biasa, tapi hasilnya menurut gue worth fighting for. Nah, boleh dong gue undang satu temen gue lagi untuk cerita gimana sih lu create momentum dengan fight till the end. Gue undang my brother Ray Stephen untuk cerita satu case-nya lu di mana selling is not a straight line ya. Yang tadinya lu jualan API-nya mungkin 5 juta, 10 juta, 15 juta, tapi lu bisa punya momentum yang bagus untuk lu bisa jualan lebih daripada itu semua, Ray. Boleh share, Ray? Thank you. Thank you Glenn, thank you banget. So teman-teman, di waktu yang singkat ini gue mau ceritain tentang proses ya, mungkin detail proses tentang apa yang terjadi di akhir tahun. Sebagian mungkin teman-teman udah dengar, tapi gue percaya dengar 2 kali itu nggak rugi teman-teman ya. Ada hope di dalamnya teman-teman. Akhir bulan November 2017 itu gue lagi fight dengan pengen sih start club gitu ya, tapi even MOC juga gue belum beres. Jadi udahlah, gue pikir gue beresin MOC aja dulu. MOC itu standar API yang dibutuhkan untuk mempertahankan posisi leader, teman-teman ya. Kalau nggak mencapai di situ, turun demosi jadi agent. Akhirnya waktu itu pas gue lagi discuss banyak sama Glenn gimana ya gitu kan. Terus ternyata ada satu distraction gitu ya, satu problem, satu masalah yang waktu itu terjadinya udah lama, tapi akhirnya gue diminta buat bantu arrange pertemuan antara customer dan developer. Nah, customer ini teman-teman tahu keluarganya Raffi Ahmad, dan developernya itu ada orang Bandung. Nah, gue arrange lah pertemuan di Jakarta. Waktu itu sekitar akhir bulan November lah. Lagi ngobrol kita janjian di salah satu mall. Dan waktu itu gue udah datang dari siang, teman-teman. Saking takutnya telat gitu ya. Ray, tapi gue inget, Ray, di awal itu, Ray, lu ngomong ke gue, Glenn, gue tuh udah gak mau ngurusin kayak gini lagi. Gue gak ada waktunya, ini gimana MOC gue. Bener-bener. Gila banget lah, teman-teman. Pokoknya yang Glenn bilang tuh bener banget gitu. Gue ngelihat itu bener-bener sebagai distraction gitu. Karena gue lagi fokus mau ngejar gitu kan sesuatu, terus tiba-tiba ada hal yang lain yang gak berhubungan dengan asuransi. But it's okay lah. Gue pikir ini perlu gue kerjain karena gue pernah ada di situ dan gue pernah terlibat. Oke, kita set. Nah, akhirnya terjadilah pertemuan itu. Di hari H-nya itu, gue datang dari agak siangan karena apa? Gue takut macet. Waktu itu zaman Bandung-Jakarta itu sekitar bisa sampai 6 jam gitu. Gila ya. Karena lagi ada flyover waktu itu dibangun. Nah, akhirnya gue udah sampai, terus kemudian orang keluarganya Raffi juga udah sampai. Yang belum sampai itu developer Bandung. Dia bilang saya udah berangkat dari jam segini tapi masih di jalan dan lain-lain. Akhirnya dia telat sekitar sejam lebih. Nah, 1 jam itu kan juga nggak mungkin ya kita meja makan cuma begini aja. Nggak mungkin. Akhirnya kita pasti ngobrol kan. Nah, waktu ngobrol itulah akhirnya terjadi obrolan tentang asuransi. Karena apa? Ya identity gue saat itu sebagai agen asuransi. Jadi gue nggak mungkin gue ngomongin
tiba-tiba ngomongin hal yang lain gitu ya, karena profesi gue saat itu agen asuransi. Ketika itu dia banyak tanya tentang asuransi, kemudian akhirnya kita sepakat buat review polis. Oke, nah pada saat review polis, teman-teman, review polis itu terjadi sekitar 1 minggu setelahnya. Jadi itu udah masuk bulan Desember, sekitar tanggal 7 lah, 7 Desember gitu ya. Terus kemudian dari 4 buku polis, 7 buku polis, begitu dicek ke asuransinya, ternyata ada beberapa buku lagi yang dia nggak pegang bukunya. Total-total saya ingat waktu itu sekitar 14 polis. Kemudian saya bikin polisnya review yang rapi, dan ada beberapa polis terakhir itu gue dapat di hari H-1 sebelum pertemuan meeting kita nih. Meeting waktu itu sekitar tanggal 12-13an gitulah ya. Akhirnya gue review dalam 1 malam, terus kemudian tanggal 14 itu ya, kalau nggak salah 14, persisnya gue lupa, tapi tanggal segituan, akhirnya waktu itu gue ketemu dengan Raffi dan akhirnya dia sign. Teman-teman, di tanggal 14 itu gue pikir selesai semuanya. 450 jutaan lah API ya. Teman-teman kebayang, gue belum pernah closing event di atas 100 juta, belum pernah. Waktu itu seingat gue kayaknya closing gue yang paling gede itu sekitar 80 jutaan ya. 7 juta per bulan. Itu udah gede banget gitu. Ini 450 juta. Aduh, gila ya buat gue waktu itu. Gue inget perjalanan pulang gue dari Jakarta ke Bandung itu gue nangis di jalan. Gue nangis sama istri, kok kita impostor syndrome lah ya. Layak nggak sih gitu ya kita closing segini gitu kan. Dan ini kalau issue nih, kita Star Club gitu. Akhirnya kita dengan penuh rasa syukur sampai di Bandung. Terus kita agendain jadwal medical check up, dan jadwalnya waktu itu sekitar tanggal 22 ya. Wah, itu teman-teman nyari jadwalnya sama Raffi kan nggak gampang ya. Kita set supaya pokoknya sepagi mungkin, pagi hari lah ya. Terus tiba-tiba dia dapat jadwal, ada jadwal syuting iklan sama Sido muncul kalau nggak salah waktu itu. Harus pergi ke Surabaya. Wah, itu gue udah, ini kalau sampai digeser, mau kapan? Waktu itu rencana mau digeser 26. Wah, kita berdoa lagi ya. Aduh Tuhan, kalau boleh. Sebenarnya sih secara ucapan gitu ya, gue udah rela. Ya udahlah, kalau memang ini case buat tahun depan lah gitu. Tapi dalam hati kan lu masih tetap berharap, bener nggak sih? Kalau bisa tahun ini. Nah, akhirnya kita berdoa, dan waktu itu ya udah oke, bisa tanggal 22. Nah, semangat lagi, 22 medical check up, gue berangkat ke sana, pagi gue dampingin semua proses medical, dan waktu itu medical ini kita sistemnya yang datang ke rumah. Udah selesai, udah beres, kemudian itu 23, 24, 25, ada sih ngerti, ya udahlah ini memang tanggal merah, nggak bisa gimana-gimana, tapi kok ini hasil mapnya belum sampai juga ke Prudential gitu, 26, 27, 28, aduh ini kalau nggak keluar hasil mapnya gimana mau issued gitu kan, itu kan menentukan sekali gitu. Ini satu polis ya teman-teman ya, satu pengajuan, satu polis. Terus kemudian 26, 27, 28, 29 itu akhirnya dapat kabar yang nggak enak sih sebenarnya dari Glenn. Gue ingat waktu itu, teman-teman kalau ada momen-momen penting dalam hidup lu pasti ingat kapan lu dapat kabarnya, lu lagi di mana, lu lagi jalan, lagi di mana. Gue waktu itu ingat tuh di 23 Pascal. 23 Pascal, Glenn di depan toilet anak-anak ya, kebayang ya teman-teman ya posisinya. Ya sebenarnya sih Pak Didi kemarin udah ngomong kata Glenn, kayaknya nggak mungkin bisa isu tahun ini. Gue tuh udah lemes di situ ya, tapi ya udahlah sekali lagi ya udah gitu kan. Nah tanggal 30 teman-teman hasil medical keluar. Itu gue tanggal 30 itu gue nungguin, itu bisa 15 menit sekali gue nge-refresh email. Dan ya gila gitu ya, benar-benar ini kapan dapat gitu kan, waktu itu jam berapa, jam 4 apa jam berapa gitu. Terus si PSF ya, WAB waktu itu udah kabarin, ini ada nih, udah ada nih hasilnya, tolong dicek email. Gue ngecek makin sering kan, 5 menit sekali. Sekitar waktu itu udah mau rada gelap, jam setengah 6-an, jam 6 kurang gitu ya, keluarlah hasil medical beserta kode substandar. Come on. Ini gila. Jadi akhirnya waktu itu intinya nasabah gue tuh substandar dari 450 juta, buku polis manfaat yang sama ya, SPAC yang sama, itu jadi 1,7 miliar. Oh gila ini lebih gila lagi ya, 1,7 miliar. Gue ketawa di situ, gue ngakak. Gila, masa gitu ya,
Lu kebayang lu mau ngomong apa ke nasabah gitu kalau lu diperhadapkan pada situasi kayak gitu. Tapi akhirnya ya udah, setelah discuss juga dengan Glenn waktu itu, terus kemudian kita berdoa, ya gue sampein gitu kan, Bu, ini gue sampein itu ke 2 orang, mamanya Raffi, kemudian salah satu orang kepercayaan keluarganya mereka ya, yang memang ngatur banyak keuangan keluarganya mereka. Nah, gue sampein, gue ceritain bahwa ini karena yang kondisi yang cukup serius, maka Prudential ngelihat perlu dinaikin preminya sekian. Hah, gila ya segitu ya, gede banget ya, tinggi banget. Mereka kaget, gue juga menyadari dan memahami kekagetannya mereka. Tapi gue bilang bahwa ini adalah situasi yang justru memang paling situasi di mana dia paling butuh-butuhnya asuransi. Make sense ke mereka, masuk akal. Oke, udah nanti kita pikirin deh. Kita pikirin, terus kemudian kita periksa lagi, cobain masukin lagi. Waktu itu pakai PruSmart ya, kalau salah waktu itu ya. Gue lupa. PruSmart, belum ada PruForce, teman-teman. Terus kita hitung lagi. Atau malah belum ada PruSmart, gue lupa ya. Kita masukin lagi, waktu itu masih manual semua. Terus akhirnya keluar dihilangin ISCC karena ternyata di email tuh ada tulisan nggak boleh punya manfaat ISCC. Oke, dibuang ISCC. Berharap turun gede, ternyata nggak, cuma turun 100 juta. Gue percaya ya ada hikmat dari Tuhan untuk gue coba lagi gitu kan. Ini namanya payer, ada manfaat namanya payer. Kita masukin payer waktu itu. Coba ilangin payernya. Pas diilangin teman-teman itu turun dari 1,6 miliar jadi 762 juta. Begitu gue bagi ke bulanan 61 juta something. Nah, oke lah, ini oke banget ini. Ini kayaknya masih bisa lah. Waktu itu 450 juta API itu gue masukin saver jadi total 600 juta. 600 ke 700 juta cuma nambah sedikit. Akhirnya gue dengan pede gue telepon tapi nggak diangkat. Sebentar ya, nidurin Incu. Gila, nidurin cucu. Ini udah tanggal berapa, Rey? Tanggal 30, Glenn. 30 itu. Jadi itu jam-jam itu tuh bener-bener kayak lu kayak lagi nonton bioskop, kebayang nggak sih? Kayak lama banget gitu. Tegang gitu ya. Terus akhirnya ya udah gitu kan. Gue ceritain ke BBN juga ya, tapi gue masih belum dapat konfirmasi dari Bu Ami ya. Akhirnya gue memaksakan diri untuk tidur walaupun nggak bisa tidur. Lu pernah nggak ngerasain satu hari sebelum hari yang penting itu biasanya kita tegang, kita nggak enak tidur gitu ya. Tidurnya kayak tidur ayam gitu kan katanya. Nah itu gue alamin hari itu. Sampai akhirnya pagi-pagi juga gue bangun lebih awal dan gue dapat kabar itu waktu itu. Nah menariknya gini, sebelum gua akhirnya dapat kabar yes gitu ya, itu gue udah berangkat dulu ke kantor. Gue pikir apapun yang terjadi, gue udah siap, gue udah ada di kantor untuk print, untuk apa segala semua. Kalau salah itu bareng sama Dini juga ya, itu dibantu ya. Akhirnya gue ke kantor, terus kemudian pas di jalan di bawah flyover itu tinggal belok mau ke Legacy. Di situ gue buka handphone dan dapat jawaban, ya oke, Rey, boleh, mau ditransfer kemana? Teman-teman itu happy-nya lebih dari gila lah pokoknya ya, happy banget. Terus akhirnya gue dengan gagah parkir di kantor gitu ya, pakai motor. Udah beres. Setelah beres pengajuan teman-teman itu juga masih belum selesai teman-teman ya, karena kan masih belum sampai keluar issue tuh, masih belum. PruForce waktu itu udah ada, by the way. PruForce udah ada, karena waktu itu gue ngecek issue-nya di PruForce. Di teman-teman ya, waktu itu gue sibuk juga ngurusin ibadah akhir tahun, jadi waktu itu sekitar jam 3, jam 4 gitu ya, gue udah ada di gereja, tapi gue waktu itu ada perlu ke IP. Gereja gue by the way deket sama IP, jadi jalan. Nah pas lagi di dekat daerah ATM, gue inget Glenn ya kalau nggak salah ya, lu ya Glenn ya kalau nggak salah yang bilang coba cek PruForce. Nah gue cek PruForce, benar teman-teman itu benar ya, di PruForce itu issued lah gitu ya polis senilai 762 juta API. Gila itu ya teman-teman. Nggak tahu orang-orang di sekitar ngelihat gue kayak gimana, tapi gue ekspresikan itu happy banget gitu gue saat itu. Bilang May issued. Wah itu gila teman-teman. Gue
ya setelahnya teman-teman orang-orang yang gue temui mereka nggak tahu apa yang terjadi sama gue gitu, tapi gue seperti dapat sesuatu yang seger gitu kan. Wah, gue nyapa orang, bro selamat sore, wah apalah gitu ya, semangatnya tuh beda gitu ya. Isu teman-teman. Dan waktu itu akhirnya gue bukan cuman MOC, bukan cuman gue lolos dari demosi ya. Gue bukan cuman dapat 1 tiket Star Club, bukan cuman dapat 2 tiket Star Club, tapi gue dapet 4 tiket ya, 2 Santorini, 2 tiket Paris. Nah itu buat gue gila sih ya, itu masa-masa itu wah awesome banget lah. Glenn, thank you, gue udah dikasih kesempatan buat cerita. Thank you teman-teman udah mau dengerin juga. Wow, boleh kasih applause teman-teman buat Ray Steven teman-teman. Wow, Seru banget Edan. seru banget. Dan ini adalah fight till the end of the line, karena kenapa kita masih fight? Karena kita tahu bahwa selling itu bukan straight line teman-teman. Kalau selling itu hanya dibatasin dengan komisi yang cuman 5 juta API, 6 juta API, menurut gue Ray udah nggak usah harus berjuang gitu loh. Kalau di akhir tahunnya dia cuman harus berjuang dengan 5 juta 6 juta API doang, menurut gue Ray nggak harus berjuang. Tapi bersyukurnya di Prudential kita punya unlimited untuk bisa punya API, karena lu punya produk yang berbeda-beda yang bisa punya chance potensi untuk punya API ratusan juta sekali lu gebuk gitu loh. Tapi kita nggak akan pernah tahu orang-orang mana yang akhirnya bisa kita bisa kita bantu sehingga API yang terbentuk jadi besar. Bersyukurnya seperti itu teman-teman. Bersyukurnya gua kurang 555, akhirnya bisa dengan satu case itu 555. Bersyukur Ray dari satu case 760 something. Bahkan Ray lebih gede dari API dari gua dong. Ini sama-sama kita ke Santorini dan lebih gede dari API dari gua. Luar biasa. Sekali pukul teman-teman. Ya luar biasanya gara-gara substandard. Gua itu yang paling aneh. Ray ini berkat di atas sebuah situasi yang kurang menyenangkan lu ya karena substandardnya bikin jadi PCC ya, komisinya juga makin gede gitu loh ya. Tapi kita nggak pernah tahu teman-teman, we never know apa yang bisa kita lakuin dari 87 hari ke depan. Ini poin terakhir adalah fokus on key activities. Kenapa? It's not the daily increase but daily decrease. Hack away the unessential. Itu kata Bruce Lee teman-teman. Kalau kita mau fokus di akhir tahun ini, kita bisa. Hal-hal yang udah nggak esensial. Kemarin kata Pak Andre, kalau lu mau putus sama pacar lu, tahan dulu aja. Karena kita lagi fokus teman-teman. Ya, kita tahan dulu aja. Pokoknya, nah ini yang gue mau lakuin teman-teman. Key activity. Yang kedua adalah lakuin dalam effort yang masif. Karena kita tahu kata Albert Einstein, insanity doing the same thing over and over again and expecting different result teman-teman. Dua hal ini yang mesti kita lakuin dalam 87 hari sebelum lonceng terakhir berbunyi, bell terakhir berbunyi. Ya, apa aja key activities yang kita mesti lakuin? Nah, ini teman-teman buat para leader dan partner. I think ini semua sama, nggak ada berubah, nggak ada beda kok. Misalnya Lydia sebagai partner dan Glenn sebagai leader, sama ngelakuin ini semua kok. Training, Project 100, calls and follow-ups, prospects, recruits, dan review. Even gue masih review loh. Oh, harusnya gue nggak ngomong gini ya sama nasabah ini ya. Kenapa gue ngomongnya kayak gini ya? Aduh, berikutnya gue nggak gitu deh. Ya udah, berikutnya berhasil closing gitu loh. Dengan tidak melakukan hal yang ini, yang nggak benernya gitu loh. Nah, kita tetap lakuin ini. Training. I think buat para leader, kita tahu bahwa nggak tanpa training lu nggak akan bisa kok sampai hari ini kayak begini, betul? Tanpa training, I think kok Paul juga nggak bisa gitu loh. Tanpa training gue juga nggak bisa. Makanya kita terus tahu bahwa training itu sangat penting. Project 100 adalah roadmap-nya teman-teman. Calls and follow up adalah action-nya. Prospek sama rekrut itu adalah action-nya juga. Sampai terakhir review untuk melakukan lebih efisien. Key activity ini fokus sama hal-hal yang mendekatkan kita sama API terakhirnya. Itu intinya. Kalau kita cuma pengennya adalah gue pengen belajar, pengen cari pengalaman, mending nggak usah teman-teman. Ya, karena nggak penting. Itu nggak penting tuh cari pengalaman tuh. Yang penting adalah goals akhir tahun kita
kita achieve key activity ini yang mendekatkan semuanya, kita fokus lakuin lebih banyak dari massive effort ini, teman-teman. Kenapa sih kita perlu massive effort? Coba bayangin 9 bulan, API teman-teman berapa? Ini tinggal 87 hari lagi, teman-teman. Dibutuhin extra effort, massive effort, teman-teman. Yang tadinya kita prospek cuma dua orang, kita tambahin 3 sampai 5 orang yang kita lakuin. Kenapa? Karena effortnya nggak bisa kita samain loh. Mega yang tadi bilang kamu dari Januari berarti udah ada belum ya? Lupa. Dari Januari sampai ke sekarang 7 juta API. Cara kerja kamu berarti harus berubah. Effort yang kamu harus lakuin berarti beda. Angle-nya beda. Cara kita rekrut harus beda nih teman-teman. Kalau yang baru punya rekrutan 5 ya, 2 dari 9 bulan yang lalu. Finding buddies, teman-teman. Nah, ini salah satu hal yang oke banget, teman-teman. Ini selalu kan kita ini ya brought up ya, finding buddy-buddy ya. Upgrading your skill set. Nah, skill set teman-teman mesti dirubah. Hari-hari ini lagi banyak orang nonton Squid Game, bener gak sih? Pertanyaan gue adalah, coba, apakah itu adalah essential thing to do? Key thing yang mendekatkan kita sama API? Iya rame, seru sih. Squid Game seru sih. Kita bahas sama teman-teman ketawa-ketawa Squid Game ya. Tapi API-nya gimana teman-teman? Kenapa nggak kita coba untuk baca buku? Kenapa nggak kita coba untuk effort kita adalah dengerin seminar-seminar yang bagus? Ada James Gui yang bagus teman-teman, dia bikin seminar final sprint juga. Ada Handoyo, bukan gue hampir ngomong Handaya dong. Ada Handoyo yang bikin API legacy waktu itu mencengangkan ya, gara-gara yang sama Handoyo itu. Ya, kenapa nggak kita coba untuk kita isi kepala kita, upgrading your skill set. Kayaknya kalau misalnya kita ngelakuin hal-hal ini, apakah menjamin nggak sih di akhir tahun bisa dapetin goals kita? Jawabannya tetap enggak. Tapi gue yakin 100% kalau lu nggak melakukan hal-hal ini, lu nggak akan bisa achieve goals lu 100%. Terakhir adalah maximize your pulse. Kenapa gue bilang maksimalin? Produknya kita udah tahu. Ya. Kalau teman-teman jago jualan, tapi jago jualannya perlu cinta sejati, teman-teman mesti ganti pulse-nya. Kandidat untuk prospecting-nya harus dirubah. Oke. Kalau teman-teman pulse-nya udah bagus, tapi belum closing, angle ngelihat produknya mesti berbeda. Nah, itu adalah memaksimalkan pulse-nya. Karena kita tahu goals kita bisa dicapai dengan 2 hal tersebut. Cara selling yang benar dan orang yang tepat. Teman-teman, gue nggak yakin gitu kalau misalnya gue masih sama cara jualnya kayak gue jualan di akhir tahun atau awal tahun PCB 88 nggak akan ada closingan loh. Ini orang yang sama, gue ceritain hal yang sama tapi dengan angle berbeda. Yang tadinya bilang, ntar dulu deh Glenn, gue lagi nggak ada duit lah, katanya gitu. Tiba-tiba oke, ini masuk akal, ya udah 83 juta. Tapi kan bayar tahunan nih, 70 berapa lah. Akhirnya resultnya berbeda teman-teman. Maximize your pulse. Nah hari ini di hari Senin, hari yang menurut gue menarik. Karena gue tuh selalu mengharapkan hari Senin loh by the way. Karena gue suka karena calling day. Gue suka telepon untuk mendekatkan gue sama goals gue di akhir tahun. Karena kalau di hari Sabtu, gue sebenarnya rada bete. Karena gue semangat, terus udahnya nggak ngapa-ngapain tuh nggak kadang-kadang. Bener nggak sih? Sabtu udahnya, udah semangat, oke selamat pagi, oke udah breakout room, beres. Si Yeye langsung, yuk kita makan, yuk kita ini. Jadi nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau hari Senin hari ini teman-teman udah dengerin hari ini dan dengerin tadi Ray cerita juga bagus ya, dan kita breakout room, kita mau susun plan kita buat 1 minggu, apa yang kita bisa lakuin? Kita langsung action teman-teman.
Gue suka banget hari Senin karena ini mendekatkan goals gue di akhir tahun. Terakhir, ini adalah slide terakhir. Sorry, hari ini mungkin sedikit lebih lama. Teman-teman boleh masing-masing baca, nggak usah di-unmute, nggak apa-apa, tapi dengan suara ya, bareng-bareng sama gue. 1, 2, 3. It's not the first, but the last step in the race. Last shot in the basket. The last volley in tennis. The last swing of the bat. That makes the lasting difference. For that is where the game is won, and that is why you must always finish strong. Gary Ryan Blair. Bukan di awal, tapi di akhirnya. Lu keren masuk Prudential, masuk Legacy, masuk apapun itulah. Memulai sesuatu happy, semangat. Tapi bukan itu yang menentukan kita menang atau enggak. Gebukan terakhir tadi tuh. API terakhir tadi. Prospekan terakhir kita tahun ini. Ya. Closingan terakhir kita. Isu terakhir kita. Itu yang menentukan akhir tahun kita menang atau enggak. Creating momentum is all about itu, teman-teman. Membuat kesempatan buat diri kita sebenarnya. Bukan buat orang-orang yang lain. Buat diri kita sendiri. Create kesempatan buat diri kita sendiri. Tapi itu nggak mungkin terjadi kalau kita nggak punya yang tadi. Kita nggak punya right mindset bahwa ini semua bergantung dari kita. Oke. Hal-hal ini teman-teman yang gue mau bagiin hari ini, mungkin kemarin kenapa Cidemi, gue tahu Cidemi kemarin bilang, Glenn, abis Philip nih yang sedih-sedih kemarin gitu tuh minggu lalu, hari ini lu nih yang happy-happy lah. Siapa yang kemarin bilang kayak gitu yang happy-happy? Gue bilang gue nggak bisa happy hari-hari ini. Gue hari-hari ini lagi fokus, laser fokus gue gitu loh. Makanya gue bilang, Cidemi please, Cidemi ini terakhir ya, kata gue ya, gue nggak mau lagi karena gue tahu gue mesti fokus gitu loh. Gue mesti eliminasi hal-hal yang di luar dari mendekatin diri gue sama API. Tapi gue tahu hari ini gue bersyukur sama Cidemi karena ngingetin gue lagi. Kenapa ya gue mesti fokus sama akhir tahun, kenapa gue mesti fokus sama final sprint ini, dan gue bisa bagiin sama teman-teman. Gue berharap video terakhir ini menunjukkan the last sprint, final sprint 2021. Mungkin ini teman-teman udah pernah lihat, tapi gue mau kasih ke teman-teman sekali lagi nonton untuk nge-remind teman-teman. Boleh Cindy tolong videonya ya. Teman-teman, ini adalah video namanya Heather Doniden. Oke, cuman 3 menit teman-teman. Mungkin teman-teman udah pernah lihat. The 600-meter underway. Heather Doniden in Minnesota finished second in this event a year ago. She was in lane 4. And Doniden is probably going to be your favorite. She actually won the NCAA championships in 2006 in the 800, but she's only won 1 Big Ten championships in the 2 years. 3 laps in this event. Sekarang kedua nih. 3 times around the 200-meter track here at the field house. What a bold move by Fawn. She's looking very confident, and the Penn State runner is just running amazing today. She did win her heat in the 400, but ended up taking 4th overall. That's Fawn Dorr moving into the lead, a sophomore from Penn State. Perhatian satu, teman-teman nomor 1 itu tadi, itu yang kedua. Doniden last year scored 23 points for the Golden Gophers in their Big Ten championship, so they're really relying on getting a lot of points from her this weekend, and she's just coming by Fawn Dorr now in the home stretch, heading into the bell lap. Nah, orang di teman-teman. Jadi dia Lucky she wasn't injured. Her teammate just went to the front though. Final lap. And Doniden is flying. Teman-teman lakuin, teman-teman jadi dia. She is going to catch Fawn Dorr, and she may catch the leaders. Wow. But she's got Fawn. This is a gutsy effort by Doniden. Can she pull it off? She's moved into 3rd. Doniden coming down the stretch from the outside. Doniden coming on strong. Doniden. She did it. Wow. Unbelievable. Teman-teman lihat waktunya, teman-teman. Bentar. I mean, this is basically a sprint. I mean, this is an extended 400 basically. It took with 200 meters to go and get up and win. That is. Tahu dia menang. Tuh, dia menang, dia kaget kan. That's one of the most exciting I've seen. Here's the
ya. Gue pengen ngasih lihat gimana waktu akhir itu penting. Ini final lap. Bagaimana mindsetnya dia? And she is powering down this home stretch, just doing everything she can to win this heat. Lihat, 1:31.72, 1:31.76. Gila nggak teman-teman? Buat gue ini sih gila. Cuma bedanya 0,0 detik berapa? Itu gila maksud gue. Tapi itulah yang the last sprint, the last step. Itu yang menentukan kita menjadi pemenang atau bukan teman-teman di akhir 2021 ini. Ini yang menentukan bisnis kita ke depan seperti apa. So, how's your faith today? Selamat pagi teman-teman. Semoga hari ini memberkati teman-teman. Thank you. Pagi, wow. Tepuk tangan dong teman-teman buat Glenn. Thank you Glenn, keren. Thank you Koko Glenn. Thank you Glenn. Thank you Glenn. Thank you banget Glenn ini. Aduh. Thank you Glenn. Mantap. Yosua. Ya. Siap Bung Ben. Senengnya hari Senin tuh gini ya. Kita tuh ibarat baterai ya, udah low bat. Langsung dicas, langsung penuh. Dicas, dan langsung siap dipakai ya Bung Ben ya. Iya bener. Makanya hari Senin itu berbeda dengan di kantor-kantor dulu mungkin yang kerja ya. Yang sangat ditunggu-tunggu hari Senin tuh. Jadi senang banget ada di Legacy, bersyukur banget. Dan Glenn hari ini memberikan sesuatu yang benar-benar membuat kita sangat bergerak, ini tergerak banget nih buat final sprint ini nih. Menambah keyakinan. Wow, thank you banget Glenn. Thank you Glenn. Nah ini kita ada closing statement dari Koko kita yang gak kalah ganteng. Koko Edo, silakan Koko Edo. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Wah, hari ini nggak pernah bosan dari itu. Maksudnya di tengah hawa minggu lalu kita submit 2 miliar lebih di minggu kemarin. Ada hawa final sprint yang beda di minggu pertama di Q4 di awal Oktober ini, teman-teman. Ada semangat buat kita semua, teman-teman ya. Nah, jadi kemarin habis nonton Sudirman Cup. Kalau teman-teman yang suka badminton pasti kemarin nonton nih Sudirman Cup ya. Sedih juga Indonesia nggak masuk final. Tapi kemarin nontonin final antara China sama Jepang ya. Itu waktu single tunggal putra seru banget. Nah, Q4 ini kayak tunggal putra ya, dia lagi rubber set, skornya kurang lebih 1-8, poin jadi 9, poin jadi 10, 10 sama, 11-10, bolanya out. Wah, itu kan seru sekali teman-teman ya. Gue tahu rasanya karena dulu pernah pengen jadi atlet ya. Jadi atlet gagal teman-teman ya. 7 tahun badminton nggak jadi apa-apa, tapi punya semangat kompetisinya, punya rasa-rasanya untuk nyelesain satu pertandingan dengan maksimal. Even gue nggak tahu hasil pertandingan seperti apa, tapi final sprint adalah hal-hal yang kita tunggu untuk menunggu sebuah hasil akhir, teman-teman. Ya, ada satu selalu ada satu momentum yang kalau kita dengar dari semua speaker yang ada, yang dia punya prestasi, dia bisa promosi di 1 tahun ya, dia punya, semua orang punya satu cerita yang dibanggain, yang dimana itu adalah kayak lagi rubber set, poinnya jus, poin-poin gitu ya. Orang lagi menunggu-nunggu untuk, ini hasil akhirnya gimana nih gitu ya. Semua speaker akan punya cerita itu. Termasuk hari-hari ini teman-teman yang lagi nabur, giliran lu semua di tahun depan. Lu akan tetap mendengarkan cerita orang, atau justru lu akan menceritakan kisah lu sendiri di tahun depan, teman-teman ya. Nah, saya punya satu slide sebagai penutup. Ya, slide ini saya baca artikel bagus banget. Neng Cindy boleh tolong dibuka. Nah, jadi satu artikel ini judulnya adalah The Power of Reporting, teman-teman. Ya, jadi ada sebuah riset, temuan riset di University of California terhadap sekelompok orang yang dibagi random dalam 5 kategori grup. Ya, dikasih kontes dan mereka tujuannya adalah untuk mencapai goals masing-masing. Nah, 5 grup ini dikasih job desk yang kurang lebih sama, tapi cara pengejarannya dengan metode yang beda. Grup 1, mereka dikasih tahu goals-nya, tapi mereka nggak nulis sama sekali goals-nya. Grup kedua, mereka menulis goals-nya mereka. Grup yang ketiga,
Ya, mereka nulis goalnya mereka dan activity plan yang tertulis, sama seperti kalau dulu zaman jadi agent atau partner. Ko Andre bilang, Ko Edo, ya buku rekening kita ditentukan dengan buku agendanya kita. Nah, ini Ko Andre ini dulu nih ya, grup 3. Grup 4, goal dan activity plan tertulis serta di-share sama teman-temannya. Ya, ketika gua share sama Ko Andre, ketika gua share dulu badi-badi sama Ko Arya, ya ketika sekarang gua lagi share, gua banyak ngobrol sama Glenn, Glenn sama gua jadi satu badi-badi, ya bukan saingan untuk mengalahkan satu sama yang lainnya, tapi untuk mencapai goals bersamanya kita. Dan grup yang kelima, goal tertulis, activity plan tertulis dengan baik, di-share pada temannya, plus teman-teman melaporkan progres setiap minggunya sama temennya ini, teman-teman. Yuk kita lihat seberapa efektif angka mereka mencapai goals mereka. Boleh di-nextin? Goal yang nggak ditulis, ya ternyata 43% mereka achieve goalnya mereka, teman-teman. Ya, goal yang nggak tertulis, goal yang ditulis gimana? 61% achieve, angkanya naik. Ya. Grup yang ketiga, 51% achieve. Ya. Grup yang keempat, 64% achieve. Nah, saya nggak ngerti nih, kenapa yang grup ketiga kok cuma 51%, tapi kan orangnya random, teman-teman ya. Nah, tapi yang grup kelima menarik banget. Kenapa? Karena di grup yang kelima ini, mereka punya hasil rata-rata 76% mencapai goals-nya mereka. Ya. Jadi kalau hari ini bersyukur teman-teman punya leader, teman-teman ada satu komunitas ya, teman-teman punya badi-badi kayak gue sama Glenn sekarang ya. Glenn, lo gimana Glenn? Waduh, si Glenn closing ini bingo nih. Waduh, Glenn gue jadi panas nih ya. Nanti malam gue akan sharing Glenn ya. Nanti malam gue mau ketemu orang, doain ya. Itu jadi gue lagi melakukan hal-hal yang ada di grup 5. Nah, saya berharap ya, karena komunitas ada, satu kemenangan adalah karena ada satu kesatuan yang bergerak sama-sama, teman-teman. Saya encourage teman-teman semua untuk yuk kita cari teman-teman kita ngobrol, kita tulis goals-nya kita, activity plan 87 hari terakhir ini apa yang lu mau lakuin. Dan kita share progres setiap minggunya. Bukan hanya share aja, tapi benar-benar progres. Dukanya apa, senangnya apa, tapi percaya sama saya teman-teman ya. Saya udah beberapa kali ngelakuin badi-badi di saat final sprint seperti ini. Contoh dengan Arya dulu ya. Dan hasilnya seru banget teman-teman, 76% achieve ya. Saya berharap di Q4 ini ya ada kontes tabur emas teman-teman ya. Nah, kita bisa ngelakuin hal yang seru banget. Dan yang slide terakhir ini Jin, sebagai penutup dari closing-nya gue, bahwa result akhir tahun adalah di mana action ditambah situation-nya kita. Glenn tadi udah cerita dengan luar biasa tentang namanya creating momentum. Hari ini ada Glenn yang cerita dengan begitu kerennya, mimpi yang, dream yang bikin kita bergetar di akhir tahun, yang menimbulkan action yang bikin kita punya result di akhir tahun. Jadi saya mau bilang 87 hari ini, selamat mengerjakan, membuat momentum buat penutupan akhir tahun, teman-teman semua, di final sprint ini. Semangat selalu dalam nabur, dalam tuayan, sukacita selalu. Selamat pagi.